Kitab Mazmur 119, mari kita lihat ayat yang ke-32, 33, 34, 35. Di rumah saya minta Anda baca dari ayat pertama sampai selesai. Ini Mazmur yang terpanjang, tapi kalau Anda bisa memperhatikan setiap perkataan yang diajarkan akan mengubah kehidupan kita. Amen, saudara? Nah, siapa yang sudah ketemu, angkat tanganmu supaya saya bisa lihat. Oke, mari kita lihat Mazmur 119. Saya akan mulai baca ayat yang ke-32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Dalam terjemahan yang lain bagus sekali dikatakan, I will run in thy path. Aku akan lari di jalanmu, because my heart is free. Oleh karena hatiku merdeka. Kalau hati kita merdeka, kita akan mampu lari di jalan Tuhan. Amen, saudara. Dia berkata, I will run in thy path. Aku akan lari di jalanmu, because my heart is free. Karena hatiku bebas. Nah, bagaimana bisa membuat hati kita bebas? Nah, kalau hati kita terbelenggu, saudara, tidak mungkin kita bisa lari di jalan Tuhan. Nah, segala sesuatu yang kita harus mengerti begini ya. Segala sesuatu yang berbau asing dalam kehidupan kita, itu manusia kita cenderung untuk menolak. Betul nggak? Kalau Anda belajar medis ya, kita akan belajar bahwa tubuh kita ini punya daya refleks yang menolak semua yang berbau asing. Contohnya, kalau saudara itu misalnya ya luka, jatuh gitu ya, kemudian Anda harus disambung lagi tulangnya, dipen dan sebagainya. Tubuh kita ini memiliki reaksi yang cenderung pertama menolak. Nah, semua kita mengerti, segala yang berbau asing dalam hidup kita, langsung kita tolak. Oleh karena itu, kalau kita mendengar firman, sebagian besar kita atau bahkan hampir semua, reaksi pertama adalah kita ini sebenarnya menolak firman itu. Karena nggak masuk akal kita, sesuatu yang asing buat kita. Tapi kita harus mengerti begini ya, semua orang Kristen yang lahir baru, detik di mana kita lahir baru, kita ini langsung menjadi orang asing sebenarnya. Kita hidup dalam dunia yang berbeda sekali dengan yang sebelumnya kita mesti hidupi. Oleh karena itu, kalau kita mendengar firman, maka kita mestinya berkata, ini merupakan pegangan buat aku, karena kita hidup dalam suatu alam atau dimensi yang asing sekali. Saya cerita pengalaman saya di Myanmar. Saya diminta pendeta Raymond Mui yang melayani kita untuk ikut bicara dalam seminar hamba-hamba Tuhan di sana. Saya belum pernah ke negara itu dan saya sama sekali itu negara asing buat saya. Beberapa hari sebelum saya berangkat, saya minta Thomas untuk telepon ke Malaysia, minta alamatnya, hotelnya, nginep di mana. Saya penting itu karena saya perlu untuk ngisi formulir imigrasi. Kalau Anda ke luar negeri, setiap negara akan memberikan Anda formulir, termasuk Indonesia juga berbuat yang sama. Lalu kita diminta tulis berapa hari mau tinggal di negara itu dan tinggalnya di mana. Kalau di hotel, hotel mana, alamatnya di mana, teleponnya apa. Mereka pengen ngerti supaya kalau ada apa-apa itu ngeceknya gampang. Dan mereka mau meyakinkan diri mereka bahwa kita bukan orang ilegal yang akan hilang di negara itu lalu kelak kemudian menimbulkan persoalan. Nah, saya perlu ngerti itu, tapi saya sudah yakin, sudah bicara berkali-kali bahwa panitia akan suruh orang jemput saya di airport. Itu negara yang saya tidak ngerti sama sekali, belum pernah saya kunjungi. Lalu kemudian pada waktu itu, sampai hari Minggu nggak ada kabar dari Malaysia. Dan saya Senin pagi berangkat, selesai kebaktian Minggu malam, sampai di Jakarta, saudara Thomas telepon, beritahu saya nama hotelnya dan teleponnya. Informasi sepotong itu yang saya punya, nggak ada yang lain, saudara. Lalu kemudian saya berangkat lewat Bangkok tunggu sekian jam, terus terbang ke Yangon, sampai di Yangon di ibu kota. Lalu kemudian sampai di sana, saya tunggu koper saya dan sebagainya cukup lama sekali, saudara. Lalu kemudian saya angkut koper saya dorong langsung keluar. Di luar begitu banyak orang, saya pikir begini, sekian ratus orang di luar, masa nggak ada satu pun yang nunggu saya. Tapi sebetulnya di dalam sudah kerasa, rasanya kok nggak ada orang nunggu saya. Begitu saya keluar, betul-betul tidak ada orang nunggu saya, yang jemput tidak ada, saudara. Saya tunggu dan pada waktu itu sopir-sopir taksi ngerubutin semua.
Saya dikerubuti mereka nawarkan $3, $5 ke tengah kota. Saya berkata enggak, mereka paksa terus. Saya berkata begini, problemnya saya tidak tahu saya harus kemana, saya berkata. Saya tidak punya alamatnya. Lalu mereka bilang, wah susah kalau begitu. Nah makanya jangan ngeributi saya berkata. Saya tunggu teman saya, titik. Terima kasih untuk semua tawaran Anda. Saya tidak mau dijebak siapapun, saudara. Itu negara asing sekali buat saya. Lihat semua kita, begitu ketemu dengan hal yang asing, itu ada penolakan dalam diri kita. Saya harus tunggu orang yang kira-kira saya bisa trust dan saya bisa percaya, baru saya bisa pergi. Nah singkat cerita, setelah 1,5 jam saya tunggu, saudara, saya telepon akhirnya ke hotel itu karena ada kantor pemerintah bidang pariwisata yang desak terus untuk tolong saya. Saya bilang, boleh nggak pinjam telepon aja? Oh boleh katanya. Saya telepon, tanya Pendeta Raymond ada nggak? Oh lagi keluar. Oke, yang terima stafnya. Saya bilang begini, Pendeta Raymond kirim orang nggak jemput saya? Oh pasti katanya, tomorrow katanya. Besok kamu dijemput. Saya kaget saudara, 1,5 jam mereka bilang besok baru dijemput. Saya bilang, what? No, saya berkata, aku udah di airport ini. Sorry. Ya saya datang. Datang itu 1 jam lagi saudara. Jauh sekali tempatnya. Begitu ketemu dengan orang yang saya tahu ini orang stafnya Raymond dan saya ngerti dia bawa nama saya, lalu sudah bukan asing lagi buat saya. Anda bisa mengerti. Lalu kemudian saya bisa terima dia bawain koper saya, dengan rela saya berikan semua. Segala sesuatu yang berbau asing, kita cenderung menolak, dan itu yang membelenggu akan hati kita. Ntar saya jelaskan mengapa itu semua jadi asing. Karena kita punya nature yang berbeda dengan apa yang sebetulnya dari semula Allah ciptakan. Waktu manusia berdosa, langsung perubahan terjadi. Manusia sudah merasa hal yang ilahi sudah merupakan barang yang aneh dan barang yang asing bagi dia. Sehingga daging kita cenderung untuk menolak apa yang ilahi yang Tuhan mau berikan buat kita. Oke? Sekali lagi Alkitab berkata, I will run in thy path. Aku akan lari di jalanmu. Because my heart is free. Kecuali hatimu dimerdekakan, tidak mungkin kita bisa lari di jalan Tuhan. Nah sekarang bagaimana supaya hati kita bisa dimerdekakan? Lihat pada ayat berikutnya. Kita berkata, ayat 33, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat akhir. Ayat 33 ini merupakan doa, tunjukkan kepadaku Tuhan, tunjukkan kepadaku. 34, ini doa lebih spesifik, dia berkata begini. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Artinya dia berkata, sampai dia mengerti akan perintah Tuhan, baru hatinya bisa dimerdekakan. Sebelum dia mengerti perintah Allah, dia nggak bisa berkata, my heart is free. Sampai dia ngerti firman, hatinya dimerdekakan, baru dia bisa berkata, I will run in thy path. Aku akan lari di jalanmu. Dan pada ayat berikutnya dikatakan, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Waktu hati kita dimerdekakan, kita menyukainya, lalu tanpa dipaksa, kita akan lari di jalan Tuhan. Saya ulang lagi, saudara. Dia berkata, aku akan lari di jalanmu, sebab hatiku ini bebas, because my heart is free, karena hatiku merdeka. Kemerdekaan itu didapat waktu Allah memberikan pengertian kepada kita akan firman-Nya. Pada waktu kita mendapatkan pengertian akan firman-Nya, kita menyukainya, sejak hari itu kita merdeka. Tidak lagi terpaksa menjalankan firman. Pada waktu hati kita diberi pengertian oleh Allah akan firman-Nya, maka detik itu kita berkata, wow, ini luar biasa, aku menyukainya. Lalu kita menjalani akan hukum Tuhan itu, kita menghidupi hukum Tuhan itu dengan hati yang bebas, dengan hati yang penuh syukur, tanpa terpaksa. Itu yang membuat kita bisa lari di jalan Tuhan. Tapi sebelum Allah memberikan pengertian kepada kita, sebelum roh kita dan hati kita dibuka oleh Allah, sebelum kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam perkataannya, hati kita masih terbelenggu.
Ingat, Yesus pernah berkata, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amen, saudara. Waktu kita ngerti, kita kenal kebenaran, kita dimerdekakan, hati kita dimerdekakan, kita akan lari di jalannya. Segala sesuatu yang masih asing buat kita, manusia kita cenderung untuk menolaknya. Segala sesuatu yang masih berbau asing bagi hidup kita, kita cenderung berkata, aku tidak mau melakukannya. Dan itu membuat belenggu dalam hati kita. Nah, belenggu itu yang membuat kita tidak mungkin berjalan dengan cepat seperti yang Tuhan inginkan. Saya beri contoh lagi supaya Anda ngerti. Seringkali contoh-contoh ini gampang diingat daripada firman, saudara. Ya, saya menyadari betul itu. Istilahnya Bu Nani, apanya itu? Sekam-sekamnya. Saya berikan sekam lagi buat saudara. Mau sekam, saudara? Mau, semua senang yang sekam-sekam. Kalau Anda sering traveling, Anda akan punya banyak cerita yang aneh-aneh, saudara. Dan menarik sekali, Anda akan menjumpai bahwa dunia ini kecil sekali. Tiba-tiba kita bisa ngobrol dengan orang Indonesia di negara lain. Kita lagi di Malaysia, kita lagi makan bakmi. Tiba-tiba kita ingat akan, saya berkata, aku pernah makan bakmi yang enak di San Jose dekat San Francisco. Itu ada, saya bilang ada sausnya. Istri teman saya berkata, itu namanya hoisin sauce. Kalau kita ngobrol bakmi San Jose, rupanya dia pernah makan juga. Anda bisa ngerti dunia itu kecilnya luar biasa. Satu orang di sini, satu orang di sana pernah makan bakmi di warung yang sama di kota San Jose dekat San Francisco, California, Amerika Serikat. Mencengangkan sekali. Nah, kalau Anda sering traveling, Anda tahu dunia kecil dan Allah kita besar. Amen, saudara. Kalau Anda seperti kata dalam tempurung, Anda berkata dunia besar, Allah kecil, saudara. Tapi kalau Anda lihat akan kenyataannya, Anda berkata dunia kecil, Allah itu besar. Nah, saya beri contoh begini. Ini sekamnya, kata benar. Semua yang berbau asing membuat kita gampang menolak. Tapi yang familiar dengan kita, yang terbiasa dengan kita gampang. Saya ke Malaysia, ke Genting. Di Malaysia kami jalan, waktu ke sana itu macet sekitar sejam. Nah, waktu macet inilah saya pakai untuk membaca tulisan-tulisan di sana. Tapi karena kita ini kan serumpun dengan orang Malaysia, ya, bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu sudah banyak kemiripannya, tapi masih banyak yang aneh. Kami melewati tempat itu loh, ngecat mobil, tahu? Tempat apa tuh? Bengkel cat mobil. Kalau mereka istilahnya apa? Bengkel cat mobil itu pusat penyemburan kereta. Saya bilang, sing disembur sopo iki, kayak dukun. Pusat penyemburan kereta. Nah, tapi kita kan ngerti, oh nyembur kayak dukun, bur nyembur, oh nyemprot ini buat kita ini nyemprot. Kereta itu mobil, ngerti saudara? Gampang kan, kita ketawa tapi gampang. Terus ada iklan lagi, dia jual rice cooker. Tahu istilahnya rice cooker apa? Periuk nasi elektrik. Nah, saya berkata, kalau lapar ini loh, periuk nasi elektrik. Saya bilang, sakarmu wis, ya tahu kan negara dia sendiri kan, periuk nasi elektrik. Kalau lemari es, apa tahu? Peti sejuk, saudara. Peti sejuk, itu Malaysia. Saya bilang, ini aneh-aneh ya. Tapi kita kan bisa ngerti, peti sejuk, peti itu ngerti, sejuk itu adem. Oh, lemari es, gitu kira-kira. Kalau bilang tank, mereka bilang apa? Kereta kebal, itu tank, saudara. Ya kan? Anda balangi waktu kebal, kereta kebal. Kalau veteran kasihan, askar tak berguna. Wis kerja perang mati-matian, veteran tak berguna malahnya. Teman saya berkata, tahu nggak Pak? Kalau orang baris, tentara baris apa? Saya bilang, apa itu? Askar hentak bumi katanya. Gendrok-gendrok baris katanya. Tapi kita bisa ngerti, masih bisa ngerti lah saudara. Ya, itu istilah begitu saya bilang, ya sudahlah. Ya kan, itu istilah yang buat kita. Ada beberapa yang kacau. Kata office misalnya, kita berkata itu kantor. Mereka bilang pejabat. Ini pejabat. Ya, pejabat itu kantor sebetulnya mereka. Kalau kita kan orangnya, itu mereka itu kantor. Beberapa kata memang aneh dan itu menggelikan. Kalau Anda baca gitu ya, menggelikan sekali. Tapi bagaimanapun itu bukan barang terlalu asing buat kita ya. Kita tertawa, kita bisa terima, kita ngerti manfaatnya. Tapi coba pengalaman yang kedua saya punya. Sekian tahun lalu, saya rekan Riptah juga ikut ya. Kami itu ke Hawaii, saudara. Ada KKR, saya bicara dengan Yonas Suisa di Honolulu. Satu hari, kita nggak ada acara, kita mau makan pagi nih. Habis makan pagi, teman tanya gini, Pak,
Mau lihat apa? Saya bilang, apa yang menarik? Oh, ada pasar ikan, Pak. Ikannya aneh-aneh. Saya bilang, oke, kita lihat ikan. Saya berkata, daripada lihat macam-macam, kamu ke Hawaii ngapain? Masuk pasar ikan. Kan paling aneh sendiri, saudara. Kalau datang ke mana-mana biasa, turis ke sana semua. Pasar ikan. Dia bilang, itu ikan warna-warni, bagus-bagus. Saya bilang, ayo kita lihat. Saya pagi-pagi masuk ke pasar ikan, dia dampingi saya. Ketika lihat itu, saudara, kita lihat seekor ikan. Warnanya bagus sekali. Biru muda, campur biru tua, tapi bisa mengkilap gitu. Kayak keluar cahayanya. Waduh, saya bilang, ini ikan hias ya? Bukan, Pak, ini ikan dimakan. Waduh, kapien dimakan, saya bilang. Tapi ini ikan laut, dia bilang, dimakan. Mahal harganya. Saya tertarik, saya cukup lama ngelihat ikan bagusnya kayak begitu. Biasanya kan paling dorang, tongkol, lele, gitu-gitu saudara. Warnanya sudah budak-budak. Ini warna bisa bagus, saya bilang. Terlalu bagus dimakan. Biru muda campur biru tua dan istilah itu keluar sinarnya. Waduh, ini ikan apa? Lalu teman saya berkata, ini punya bahasa native, bahasa lokal, Pak. Nah, orang setempat berkata nama ikan ini adalah humu-humu nuku-nuku abua, katanya. Nah, ruwet tak? Ruwet. Sesuatu yang asing, ruwet buat kita. Kalau Anda dengar periuk nasi, ngerti. Periuk nasi kita ngerti. Elektrik, mangan ngerti, saudara. Kalau peti sejuk, kita bisa ngerti. Asker tak berguna, kita ngerti, saudara. Tapi kalau nama ikan itu, namanya simpel sekali sebetulnya. Humu-humu-nuku-nuku abua, itu nama ikan itu. Bapak kok apal? Tak tulisi, saudara. Tak apal, no. Kalau enggak ingat. Langsung saya bilang, hah? Apa itu? Tunggu. Saya tulisin namanya, satu kata per kata. Tak apal, dari saya apal, saudara. Tapi semua barang yang asing, kita langsung kacau. Kenapa? Di memori kita, nggak ada itu. Sehingga ketika masuk di otak kita bilang, ini apa? Untuk penyesuaian berat sekali. Kembali ke firman Tuhan, tadi sekamnya, saudara, oke? Anda tidak bisa cerita ke orang lain juga. Ya apa-apa lah, sekam kayak begini. Nah, dengerin baik-baik. Mau cerita? Ini apa dulu? Orang nggak salah ketawa. Kecuali Anda nyebut nama dengan tepat, orang bisa ketawa. Ya aku tuku-tuku apa arti. Ini cerita Anda tidak bisa ceritakan ke orang lain ya. Nah, saudara sekalian, kalau Alkitab berkata, aku lari di jalanmu karena hatiku dimerdekakan. Kemerdekaan dalam hati terjadi ketika pengertian firman dia dapat dalam hidupnya. Oke? Karena sebetulnya ini membalik peredaran darah kita dalam kehidupan kita. Membalik cara berpikir kita. Membalik konsep-konsep kehidupan kita. Nah, saya ingin supaya kita punya sikap hati yang benar untuk mau mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan mau diubah seluruhnya dari apa yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan buat kita. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat akan konsep manusia dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar bedanya apa dengan apa yang Yesus mau ajarkan buat kita. Buka pertama dengan saya Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3 ayat 17 mulai. Ini adalah sifat manusia karena dosa. Kejadian pasal 3 ayat 17 Alkitab berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan apa, saudara? Bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Artinya baru mencari loh, bisa dapat, bisa tidak. Untuk cari dengan susah payah. Teruskan lagi. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan apa? Berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini merupakan karakteristik manusia, wataknya manusia, sifat alamiahnya manusia. Yaitu bahwa manusia harus bekerja keras dan berpeluh untuk mendapatkan makanan dan rezeki bagi hidupnya.
Dan ini bukan bagian yang gampang. Ini sudah beribu-ribu tahun akhirnya mendarah daging dalam hidup manusia. Sehingga manusia berkata begini, kalau aku tidak kerja keras dan tidak berpeluh, aku tidak akan mendapatkan makanan untuk hidupku. Itu konsepnya. Nah, sehingga apapun yang kemudian mereka hadapi, konsep ini masih kuat bercokol dalam hidup kita. Sampai hari ini Anda masih dengar orang berkata, oh Pak, kok suruh doa tok? Kita kan manusia mesti berusaha. Dengar gitu? Tanpa usaha nggak mungkin Pak, kita kan harus berusaha. Namanya manusia. Nah, itu konsep orang terkutuk, saudara. Allah berkata, terkutuklah tanah oleh karena engkau dengan bersusah payah cari rezekimu, dengan berpeluh cari makananmu. Kalau kita berkata, aku harus susah payah dan berpeluh untuk aku bisa mendapatkan rezekiku, itu konsep orang yang masih tinggal di dalam kutuk. Nah, perjanjian baru mengubah semuanya. Lihat dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Alkitab berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Anugerah demi anugerah. Anugerah ditambah anugerah, ditambah anugerah, ditambah anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini perbedaannya. Sementara belum ada penebusan, manusia perlu hukum. Manusia dengan sifat alamiahnya yang berkata, aku harus kerja keras supaya aku mendapatkan yang aku inginkan. Untuk bisa membuat manusia seperti itu menuju ke jalan Tuhan, dibutuhkan hukum. Dan hukum itu tidak bisa bertolak belakang dengan sifatnya manusia. Sehingga hukum itu juga mengajar yang sama. Engkau harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, supaya mendapatkan ini. Untuk mendapatkan ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Keluarlah berbagai macam peraturan dalam hukumnya Musa, dalam Taurat sebenarnya. Yang intinya sebetulnya tidak bertentangan dengan sifat alamiah manusia yang selalu berkata, untuk aku mendapatkan sesuatu, aku harus mengerjakan sesuatu. Kalau aku nggak kerja seperti ini, tidak mungkin dapat itu. Tapi kemudian Alkitab berkata, dalam kepenuhan Dia, kita menerima anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Dan dikatakan bahwa hukum itu, Taurat itu diberikan lewat Musa. Tapi dalam Kristus Dia berikan kasih karunia dan kebenaran. Nah, apa bedanya sebenarnya? Coba lihat dulu dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama. Roma pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang pertama. Alkitab berkata, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan oleh karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi ada perbedaan antara orang yang mendapat sesuatu karena apa yang dikerjakannya, dengan orang yang mendapat bukan karena apa yang dilakukannya, tapi oleh karena hanya percayanya. Dan itulah anugerah. Nah, pada pasal yang ke-11 dari Roma yang sama, Anda boleh lihat. Roma pasal 11, surat Roma pasal yang ke-11,
ayat yang ke-6, Alkitab berkata begini, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan atau works atau pekerjaan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, saya mau jelaskan dulu, dengarkan baik-baik supaya kita bisa ngerti, saudara, apa yang dibutuhkan oleh hidup kita hari ini. Dengerin dulu baik-baik. Di mana perbedaannya antara kita hidup sebagai orang terkutuk dengan orang yang menerima kasih karunia? Saya tanya begini, apa yang Abraham harus lakukan sehingga dia mendapatkan anak perjanjian? Yang kedua, apa yang Musa lakukan sehingga dia mendapatkan kuasa? Yang ketiga, apa yang Daud lakukan sehingga dia mendapatkan urapan lewat Samuel? Yang keempat, apa yang sebenarnya Yusuf lakukan supaya mendapatkan penggenapan janji Allah? Saya suruh semua yang hadir tulis. Saya minta 4 teman maju ke depan, masing-masing berikan jawabannya. Selesai mereka menjawab, saya beritahu mereka begini. Sebetulnya kalau kalian menjawab pertanyaan tadi, itu sudah salah. Karena lahir dari pertanyaan yang salah. Lahir dari pertanyaan orang yang punya konsep kena kutuk sebetulnya. Yang berkata begini, untuk mendapatkan sesuatu, aku harus kerja ini. Tapi sebenarnya bukan kita yang kerja, tapi Allah yang mengerjakan kita. Ngerti saudara? Untuk Abraham dapat anak perjanjian, apa yang dia buat? Makin dia banyak berbuat, makin gak dapat. Yusuf yang sama, Daud juga begitu, Musa juga begitu. Sehingga dia punya tongkat Allah, apa yang dia buat? Orang berkata, oh dia menggembalakan domba mertuanya. Oh karena dia seorang menantu yang baik, maka dapat kuasa. Saya beritahu, di dunia ini ada jutaan menantu yang baik. Tapi hidupnya tanpa kuasa. Orang berpikir begini, aku harus lakukan sesuatu supaya aku mendapatkan sesuatu itu. Salah, saudara. Segala sesuatu yang dalam hidup kita terjadi, sebetulnya merupakan proses pengerjaan Tuhan. Nah, kalau Allah mengerjakan hidup kita, kita menyerah dalam pengerjaan Tuhan itu, lalu kita akan mendapatkan semua itu karena pembenaran Tuhan. Saya beri contoh, saudara. Ambil contoh begini ya. Ini misalnya problem, saudara. Misalnya ya. Jangan dibilang, problem, jangan. Namanya Steve. Bukan problem, oke? Misalnya ini problem. Saudara jalan kan dalam hidupmu. Tiba-tiba kebentur, problem. Nah, banyak orang Kristen berbuat kesalahan. Mikirnya begini, bagaimana ya aku singkirkan problem ini? Apakah ini berupa persoalan atau manusia atau apapun? Kita pikir aku dongkel pakai apa? Ini ballpoint aku pakai dongkel. Teman-teman, larang. Ya, simpen lagi. Perlu apa lagi? Kita cari banyak hal untuk bisa dongkel dia. Lalu kita berjuang, bagaimana caranya? Gak kuat tenaganya. Tolong A, tolong B, tolong C. Semua dikerahkan. Singkirkan problem ini. Saya nggak berkata, Anda tidak boleh mengatasi persoalan ini. Oh, atasi, saudara. Tapi dalam rohmu, engkau harus punya sikap begini. Karena ini konsepnya. Ini problem sebetulnya hanya sarana Tuhan. Mestinya begini, ketika engkau berhadapan, rohmu diangkat ke Allah, engkau berkata, Tuhan, ada apa sebetulnya? Apa yang sebetulnya Tuhan mau? Bisa dua macam, saudara. Yang pertama, tiba-tiba engkau sadar bahwa engkau sudah menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga kebentur problem ini. Dia berkata begini, coba lihat jalanmu. Engkau jalan di jalur yang keliru. Ini sebetulnya bukan jatahmu. Engkau tidak perlu ngadapin ini. Tapi lihat, engkau nyimpang dari jalan. Lalu kita sadar, kita bilang, Tuhan, ampuni aku. Anda berbalik. Waduh, ini bukan jatahku. Lalu Anda lewat di jalan Tuhan yang berkata, loh, betul nggak ada. Bye-bye, Mr. Problem. Selesai, saudara. Okay? Tapi ada kalanya, Anda di jalan yang benar, tiba-tiba ketemu seperti ini, saudara. Nah, kalau kita berbuat salah, kita bersikap salah, kita akan berkata, aku mau dongkel, aku mau singkirkan, aku mau hancurkan. Anda tenggi, Anda puasa, Anda puter-puterin. Bukan itu sebetulnya.
Yang pertama Anda harus mengerti adalah, mengapa Tuhan? Ini goalnya apa? Tuhan maunya apa dengan aku? Pada waktu engkau bisa mengerti apa yang dia mau, lewat ini, sebetulnya ini pendidikan apa buat aku? Anda kejar aja goalnya Tuhan, bukan ngejar ngurusi persoalanmu. Ngerti gak, saudara? Kurikulum itu kan sebetulnya problem buat anak-anak. Tapi ada goalnya kan? Goalnya adalah supaya tingkat pendidikan yang pemerintah inginkan dicapai oleh si murid. Nah, Allah bersikap yang sama. Waktu Anda ketemu begini, jangan langsung berkata, wah ini tak penting, tak hajar, singkirkan. Nah, tunggu dulu. Ini akan menghabiskan energi. Engkau boleh coba cara begitu, nanti ujungnya kan ketemu yang saya sampaikan ini, saudara. Saya mau buat shortcut ini sebetulnya, untuk nolong Anda tidak membuang energi yang percuma. Ketemu begini, tunggu dulu. Sembahyang Tuhan, ini ada maksudnya ini sebetulnya. Maksudnya apa? Ayo ngomong dengan aku dong, deal, kita urusan dulu. Dia bilang, oke, aku minta, aku mau kamu kesini. Ngerti, oh aku dididik Tuhan dalam urusan ini. Baik, sekarang aku harus ngatasi ini. Dia berkata, kamu ngatasi dia, tapi nanti aku ajari kamu jalanku untuk ngatasi kayak begini. Oke, Roh Kudus, tolong aku kalau gitu. Alkitab berkata, kita nggak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Ya, saudara, Roh Kudus yang ngajari kita mesti berdoa. Gitu, ini Tuhan Roh Kudus. Ngatasi ini, sikapku pi, omonganku gimana? Kalau tak semprot, kamu tak kutuk ya, kamu Anda berkata, waduh, ini kemunduran ini. Nanti mau double problemnya, Anda tersingkir, saudara. Jadi jangan ribut, jangan panik dulu, saudara. Diam dulu, tanya, cek Tuhan, ini pi. Maunya apa? Oke, ada kayak begini. Ini adalah soal buat aku. Bagaimana mengatasinya sekarang? Apa yang harus aku buat? Aku mesti gumul dengan Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau sebetulnya? Oke. Begitu kita sampai dalam titik tertentu di mana dia berkata, ini loh, sampai ke sini kau bisa. Kau masih bergumul. Tiba-tiba, ketika nanti semua ini kau bisa atasi. Engkau nggak berbuat apa-apa. Engkau hanya menuruti Tuhan. Ini A, B, C. Tanpa peduli ini loh. Ikuti. Tiba-tiba itu bilang sendiri. Ini mungkin bukan problem. Ini mungkin keinginan misalnya. Keinginan. Wish. Boleh. Orang punya keinginan boleh. Anda boleh naikkan ke Tuhan. Boleh. Begitu ada orang bilang, oh aku mau ini. Klaim. Saya bilang sampai ngotot, sampai serak. Dan ngeling-ngeling kepala. Nekat ini orang. Salah. Saya beri Anda satu rahasia. Hidup gak usah ngoyo kayak begitu. Jangan tidak. Anda cek, just wish ya. Kayak begini. Boleh gak Tuhan? Waktu dia bilang ya, itu selesai. Kalau bilang tunggu atau apa, semua itu didik kita. Kalau dia bilang tidak, ya sudah. Bisa gak kita berkata, engkau Allah yang maha kuasa, engkau berhak bilang tidak. Dan waktu kau bilang tidak, itu baik buat aku. Masih saya berkata begini, seringkali malah saya berkata begini. Kadang-kadang baik Tuhan berkata tidak kepada kita. Jadi kita diingatkan kemahakuasaannya. Ketika bilang no, oh tetap dia Allah. Dia bukan magic box yang keluar apa yang kita inginkan. Bukan. Dia bukan Allah pemuas hawa nafsu kita. Kadang-kadang kalau dia berkata no, itu baik saudara. Kita sadar, oh aku ini orang yang masih punya ambisi yang manusia. Jadi Anda bertemu dengan apapun, Anda harus tahu aku hidup dalam anugerah. Ini bukan karena usahaku, bukan. Segala yang berbau usaha itu daging manusiawi. Tapi kalau Anda ngerti ini problem, apapun keinginan, cita-cita, engkau mau kemana Tuhan? Engkau mau bawa aku kemana? Waktu kita dibawa dalam semuanya itu, Anda akan tahu semua itu sebetulnya memiliki akan pelajaran hidup dengan Allah luar biasa. Selama ini saya praktekkan begini, tahu hasilnya. Waktu saya ke Malaysia, saya ketemu dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura. Saya perhatikan ciri mereka sama. Self-confidence-nya, percaya dirinya besar. Inteleknya luar biasa. Kalau ngomong selalu method, theory, manajemen, tak, 1, 2, 3, 4, 5. Saudara tahu, orang begitu kalahnya kalau Anda mulai cerita hidupmu. Dan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bungkam semua. Amen, saudara. Karena pengalaman dengan Tuhan
nggak bisa di 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Anda bisa teorikan seperti apa, tapi pengalaman kayak begini berharganya luar biasa. Amen. Nah, saya ngajari, saya berikan hidup saya buka hidup saya dengan segala resikonya. Nah, kalau Anda dengar orang cerita kepada saudara, bagikan hidup seperti ini, jangan berkata begini, ya kita kan lain-lain, itu kan kamu, karena kasih karunia, karena berkatmu, nasib kita berbeda. Kalau begitu, apa gunanya kita belajar firman? Kalau engkau tidak bisa terima anugerah, kasih karunia yang sama, bentuknya mungkin berbeda, tapi engkau bisa mengerti, ini kasih karunia. Kalau engkau tidak bisa menikmati kasih karunia, hidup dalam kasih karunia, apa bedanya dengan orang dunia? Kalau berkata, oh semua sudah digaris, no, garisnya dia lebih baik dari saya. Kalau begitu, untuk apa kita baca Alkitab? Untuk apa kita berkata, ikutilah jejak-jejak domba? Untuk apa kita berkata, inilah para pahlawan iman? Untuk apa berkata begitu? Kalau kita berkata, memang nasib kita berbeda. Oke, saya mau cerita, saudara. Allah berkati kami itu luar biasa. Saya cerita, Anda bisa berkata, ya itu kan Bapak. Loh fine, kalau Anda berkata begitu selesai. Berarti nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda dengar orang bersaksi, jangan hanya begini, wah hebat ya, enak ya. Jangan, saudara. Pertanyaannya harus begini, kenapa bisa begitu? Nanti Anda akan temukan intisarinya, diperasus sarinya kayak apa. Nah itu yang harus Anda telan dalam hidupmu. Lalu dijalani dalam kehidupan, nanti hidup Anda hidup dalam anugerah yang sama. Oke, saya mau cerita hal kecil sampai hal besar. Saya harap itu memberikan akan rangsangan nafsu murni dan ilahi dalam hidupmu untuk cari Tuhan dan hidup dalam anugerahnya. Oke. Waktu Ekman datang kemari, kita makan di mana dia? Kita ngobrol-ngobrol. Dia berkata, tahun ini adalah tahun Yobel di Israel. Dan dia berkata, saya mau buat tour ke Israel. Nanti ada Phil Driscoll yang main saksofon terkenal itu akan ikut, dan kita akan buat KKR dan seminar-seminar selama di Israel. Bukan hanya tour. Sedangkan terakhir sudah 400 orang yang daftar, sudah 400 orang rombongannya. Terus Bu Indri ngomong begini, ya ikut yuk. Ya ikut mengaku ada duit, saudara. Tapi saya ini, ya saudara, saya bilang gini, boleh nggak kalau kami ikut? Tidak punya uang, tanya dulu kan nggak apa-apa, saudara. Boleh nggak ikut? Wah, kalau kamu ikut senang sekali. Dan terakhir dia bilang, nanti saya pulang, saya akan suruh orang saya yang biasa ngurusi ini untuk kontak kamu langsung. Itu nggak ada sampai seminggu, saudara. Itu faxnya datang, emailnya datang, beberapa itu ya, memberitahu ini dan kos harganya berapa. Hitung, pokoknya satu orang itu kira-kira $2.000, saudara. Satu orang. Nggak pergi dewean kok nggak enak, ngelangut, saudara. Sepi, pergi ya suami istri, ya kan? Udah, saya hanya doa sekali, doanya gini, sambil lalu aja. Tuhan kalau boleh, bagus juga nih ya, saya ke Israel nih tahun ini. Kalau boleh nih, oh nggak apa-apa sih. Saya nggak maksa-maksa, tapi kalau boleh. Caranya Tuhan bisa lah ngatur, saya nggak tahu bagaimana caranya. Sudah, doa sekali Pak itu. Itu saya doa sendiri, saya nggak tahu dia ngomongnya apa. Pokoknya kita sembahyang. Sekali itu saya bilang. Dan kalau boleh, saya nggak pernah bilang, dalam nama Yesus, nggak mau, nanti pesawatnya tiba, meledak, segala macam, repot, salah dewi kan, saudara. Saya bilang, kalau boleh kan, Tuhan ngatur semua, kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Dia punya plan yang terbaik, kalau boleh. Lalu kemudian saya ke Singapura terakhir minggu lalu, saya dijemput dua teman, saya bilang, Pak, ini selesainya kapan acara? Oh, Jumat pagi. Bisa nggak? Saya langsung balik Indonesia. Jam berapa nyampe Singapura? Wah, malam Pak, jam 8. Wah, nggak keburu, saya bilang. Bapak kenapa harus pulang? Istilahnya semalam di Singapura lagi. Ya, saya bilang yang pertama dalam hati nih, saya bosan, saudara. Yang kedua, ini harga-harga tinggi, belanja juga males. Ngapain Pak jalan-jalan kelupang-keluping gitu, Pak, enak pulang Semarang kan, saudara. Daripada begitu, saya bilang. Tapi juga ada kebutuhan lain. Saya bilang, ya sebetulnya pengen pulang. Ya. Kenapa Pak harus pulang? Saya bilang ini ada acara keluarga ini, anak-anak saya mau supaya hari itu kalau bisa, kami bisa pulang. Oh kalau masalah itu oke lah, saya bilang nanti kita atur. Rupanya mereka belikan tiket saya dari Kuala Lumpur, Singapura, terus Jakarta, Semarang, terus kan. Akhirnya hari berikutnya ada satu orang di antara mereka yang memberkati kami. Dia bilang, Pak ini berkatlah untuk keluargamu, cari sendiri barangnya, dia kasih berkat. Sampai di hotel kita bingung, ini uang kayak gini banyak ini buat apa sebetulnya? Ya gedung sudah selesai, apalagi pengen beli apa ya nanggung, ini buat apa sebetulnya? Bingung, nggak ngerti.
Tapi tadi itu waktu istri saya di kamar mandi, Tuhan bicara, kan kalian berdoa, katanya mau ke Israel. Wah, iya, ini berkat nih. Tuhan Israel temannya. Selesai. Gampang aja. Apakah saya berdoa? Di dalam nama Yesus, semua roh mamon aku perintahkan, keluarkan duitmu begini. Enggak. Jadi sebetulnya apa yang saya buat untuk dapat itu? Nothing. Apakah Bapak beriman sekali? Saya bilang, iman saya ke Tuhan ya itu. Saudara. Tapi soal ini, saya berkata, saya bilang kalau boleh kok. Dan saya bilang, aku sudah 2 kali ke Israel sebetulnya. Kalau pergi lagi ke 3 kali sebetulnya. Ufekman 30 kali. Kita kan nggak perlu sampai begitu kan. Saya bilang kalau pergi 3 kali. Sudah lihat. Ya mungkin belum semua, seluruh negeri kan lama, saudara. Tapi aku sudah lihat. Jadi saya bilang kalau boleh. Dan dia bilang boleh. Kalau dia bilang ya, gampang. Jadi energi apa yang saya keluarkan untuk itu? Nothing kan? Itu hidup karena anugerah, saudara. Di Birma, saya diberkati lagi. Hari terakhir seminar selesai di satu kota itu, hari itu saya harus pulang, saudara. Nah sebelum pulang, ada 2 hamba Tuhan, itu orang Malaysia. Nah, yang nyebut kami seorang pengusaha, dia anak pendeta gereja itu. Ini ada cerita sendirinya. Dia gak punya tambang batu giok. Saya lihatnya, oh bisa. Jadi rupanya jaraknya rumah dia dengan gereja dekat sekali. Kita melewati rumahnya dia, jadi kita berhenti. Rumahnya di rumah panggung gitu ya, di Kalimantan gitu ya, kita naik ke atas. Terus ditunjukkan satu-satu yang begitu. Disebut cincin. Wah ini bagus. Dan saya bilang, masa berdiri, kamu sosok, apa ini, siapa ya? Tanya. Apa ini, siapa? Dia bilang, ya untuk kalian, $1.000 Amerika. Ini Indonesia, Malaysia, saudara sini, pandang-pandangan, pelan-pelan balik itu ya. 1.000. Nah, begini, gue foto di baru 10 juta. Dan aku turun, istriku senang, naik tak sini, juga tuh, yang tidak nak punya duit, yang jadi itu lah, balik itu. Karena itu teman saya ini, ceritanya dia, uangnya dimasukkan di Thailand, di Malaysia. Ini sedang mendeklarasikan rugi. Dia dipanik pada waktu itu. Jadi saya $1.000 pada teman-teman. Tapi 2 teman ini, ingin sekali begitu istrinya. Dan itu hati yang kecil, yang murah-murah. Ini untuk anda mengambil istri itu kecil, dia itu gini mungkin api. Kira-kira kayak lumut gitu ya, orang yang nggak kelihatan api yang gitu. Tapi itulah hati mereka pengen berikan yang kecil-kecil dari istrinya. Jadi anda yang kecil-kecil gitu. Iya, makin-makin. Makanya berpikirnya lagi. Ini sama-sama nggak tinggi. Itu serius, ini yang tetap mahal. Kita bilang, aku tak ambil dia, ikut-ikutan ngambil, ngeliat, saudara. Ini ada kecil-kecil ngambil. Kalau kecil-kecil ini, itu lagi itu ya, besar, warnanya menjadi di tempat itu, tadi itu dia. Itu untuk kalung. Ini kalung plastik. Kita lihat dia nggak kecil, kita lihat ini, yang dia ini, mereka tanya, ini berapa? Ini berapa ya, saya tak mau kita, yang saya berapa, tak kontok kan nggak apa-apa. Istrinya keluar. Jadi saya tahu juga rupanya orang boleh bebas di luar. Kadang-kadang sekali dia istrinya bosnya ya. Jadi akhirnya hanya ngobrol sama nyonya, nggak tahu ngobrolnya apa. Kira-kira ini. Kira-kira gitu dia tanya. Dan saya mungkin ngomongnya bahasa Birma, saya nggak ngerti. Kira-kira ngomong. Gitu kira-kira saudara. Jadi ini dengan diri, apa gitu? Present. Ini kado, hadiah. Nah hadiah sampai ke saya saudara. Jadi, langsung hadiah, pisan. Terima kasih Pak Kantong. Lalu saya ngajar begini, kesialah perkara kecil, inilah barang besar, saudara. Dengan ini, kerian kita. Apa yang kasih kecil? Kesialah perkara kecil, inilah perkara. Ini kan blok ini. Lalu pasti pada ini. Kita lihat semacam. Kok gede saudara? Saya ambil gede, saya ambil gede. Kita belajar sesuatu. Itu yang dalam satu ini. Pada awal tahun ini, saya pikir, waduh, saya tidak akan banyak ada istri saya keluar negeri. Kalau keluar kayak begini, berat sekali. Saya tahu saya harus pergi cukup banyak tahun ini. Saya harus di rumah, ngurusin anak-anak. Tapi Tuhan ini berpikirnya. Kalau itu karena usaha. Cari duit. Berusaha. Cari uang.
Ketika dia tidak rumah, ada temannya Jepang bilang, Pak Petri tidak rumah karena kenal sama yang punya. Saya bilang, lah kamu nggak kenal orang itu di rumah saya. Coba kamu bilang. Jadi kalau orang mesti berkata, karena ini sih makanya itu. Bukan. Kalau Anda ketemu orang di dalam kasih sayang, karena hukum iman itu hukum. Namanya hukum berlaku semua anak Tuhan. Tidak terkecuali. Anda harus percaya. Anda harus yakin Allah tidak memandang kepada manusia. Anda harus yakin namanya hukum iman berlaku untuk semua orang. Ini. Nah, untuk apa kita belajar? Kalau nasibnya lain-lain. Kalau itu selesai dengan begitu, untuk apa kita baca Alkitab? Kita selidiki firman Tuhan. Untuk apa? Tapi yang saya percaya, Allah itu punya anugerah yang sama. Itu setiap kita. Masalahnya kita jalani tidak berpasangan Tuhan. Kemudian, saya pikir waktu ini kita nggak mungkin minta itu kata Amerika marah itu. Saya juga berada di sana dengan ketika kita di Amerika itu sudah terberat tahunan, September nanti. Mereka ngundang Pak Yitzhak Jepang dan istrinya. Disediakan 2 tiket ke Amerika. Waktu itu kan Pak Yitzhak, awal tahun ini, betul-betul, Pak Yitzhak cerita, aku bidang, Allah di Tangko, ke Amerika. Dan mereka mengangkat, tapi Tangko tidak boleh. Jadi maka dilihat, dia silakan gitu. Ya sudah, yang saya nggak mau. Yang saya tahu disediakan 2 tiket. Tapi dia tahu, itulah nggak bisa. Saya lupa, darah itu, kapan ke Amerika? Tahun lalu kan jaga, kamu nggak jadi berangkat. Saya bilang, anytime kalau Tuhan suruh, saya bilang, saya punya free tiket gratis, saya sudah 1. Pakai nomor CT, anytime saya berangkat tahun ini. Dan saya harus pakai, kalau nggak ini terbuang. Atau saya harus berikan orang lain. Misalnya Anda berdoa pengen ke Amerika, bisa. Atau Tuhan bicara pada saya, berikan kepada si A, bisa. Tapi karena Anda tidak berdoa, Tuhan tidak berikan. Jadi saya dekat saya anytime ke Amerika sekarang itu. Yang apa ya? Jadi Pak Adi sudah gabung ini kalian dengan Pak Yitzhak. Ini 2 pembicaranya. Dia bilang oke. Kita perang, dia bilang. Baik. Hari berikutnya mikirnya. Pak Yitzhak, Anda semua 2 tiket. Pak Yitzhak bilang, ini dibayar itu tiketnya. Kami bayari Pak Yitzhak 2 tiket. Terus saya ngomong Pak Adi. Itu kan bisa Amerika kan membiayai 2 tiket. Ya. Pak Yitzhak cuma Tuhan kita. Saya tidak boleh berangkat. Jadi nggak saya minta tiketnya. Kan sama-sama budgetnya sama gitu. Untuk apa? Itu ada. Itu ada ini taknya. Itu Pak Yitzhak kita. Seperti itu. Bukan yang bayar. Itu nggak benar. Apa merugikan negara? No. Itu kerja Amerika yang baik. Saya tidak ambil bisnis sama Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat masuk ke bisnisnya gitu. Nanti. Dengan cara itu, dengan bicara pada itu, memberkati kita dengan apa itu. Nanti kan Pak Petrus aku kisopo. Kalau begitu pertanyaannya, statementnya begitu, sudah. Selesai dong, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi kan, saudara. Itu kesamaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita berbeda? Tentu mungkin story kita berbeda. Kebutuhan Anda berbeda. Keinginan saudara mungkin berbeda. Apa yang Tuhan rencanakan pasti berbeda. Tapi mestinya kan anugerahnya turun. Jadi, saya gitu dengan resiko pro kontra orang kita ini, saudara. Jadi, I don't care. Saya tahu ini berkati. Tapi saya harus sampaikan demikian. Ini yang kita semua harus mengerti. Bahwa Allah itu mau supaya kita hidup di dalam anugerahnya. Bukan karena pekerjaan kita. Kita buka surat Galatia, pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayat 19 dan ayat 22. Kita bandingkan ini. Galatia pasal 5, kita berkata begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Nah, kata perbuatan artinya the works of the flesh. Pekerjaan-pekerjaan daging. Ketika Alkitab berkata daging, berkaitan dengan the works of the flesh.
pekerjaan daripada daging. Daging selalu mengajar kita, do. Roh mengajar dan. Daging mengajar kita mesti berbuat sesuatu untuk mendapatkan, roh berkata, sudah selesai. Nah, ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah, the fruits of the spirit, buah-buah roh adalah, ketika sampai kepada roh, Alkitab bicara soal buah. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang pohon lakukan sehingga dia berbuah? Apa yang satu batang pohon mangga lakukan sehingga dia berbuah? Coba tanya. Oh diberi pupuk Pak, dikasih ini. Ya siapa yang berbuat itu? Orang kan? Apakah pohonnya? Maka daunnya menggapai pupuk lalu memupui dirinya sendiri, malah medeni kan saudara? Apakah ada pohon begini? Maka tiap pagi pohon mangga senam pagi Indonesia indah, begini, supaya sehat pohonnya sehingga berbuah, enggak kan? Kalau Anda bicara buah, apa yang pohon itu lakukan? Nongkrong aja. Lalu kemudian dia cukup berakar ke bawah, cari air, dan daunnya hanya terbuka ke atas, terima matahari, tidak usah pindah-pindah kan? Masa ada pohon mangga berkata, wah sumuk pindah, nggak ada kan saudara? Dia ditanam dimanapun selama akarnya, pekerjaan yang dia buat di dalam. Di luarnya Anda tidak lihat apa-apa. Hanya akarnya terus bergerak cari air. Dan daunnya terbuka untuk matahari. Itu aja. Tapi dipupui Pak, diberi ini, yang ngerjakan yang punya. Nah kita seperti pohon, Bapak kita yang punya kita. Bagian kita apa? Berakarlah ke bawah dan terimalah sinarnya yang di atas. Lalu engkau akan menikmati akan sirkulasi kehidupan dalam hidupmu. Lalu pada waktunya engkau akan berbuah. Gampang kan saudara? Mana ada pohon kok berkata, well supaya tahun ini kita berbuah lebat, mari kita lari di tempat hentak-hentak bumi. Oh malah begini, kacau kan? Apa yang terjadi kalau semua bersikap seperti itu? Nah, manusia tidak mau belajar. Paulus berkata, the works of the flesh, pekerjaan-pekerjaan daging. Kalau daging, mesti berkata, aku mesti ini, aku mesti ini, aku mesti ini, aku mesti ini. Tapi kalau roh berkata, itu buah sebetulnya. Simple kan, saudara? Simple. Tapi karena saking simpelnya, orang berkata, nggak masuk akal. Dan itu yang saya katakan, berat karena kita masih hidup dalam kedagingan. Sesuatu yang ilahi, yang baru, cenderung kita berkata tidak. Tapi sebetulnya, inilah cara hidup yang sederhana. Coba buka Pengkhotbah, saya tunjukkan kepada saudara. Pengkhotbah pasal 2. Pengkhotbah pasal 2. Ayat 24 mulai. Pengkhotbah pasal 2, ayat yang ke-24. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24. Alkitab berkata begini, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Dan berikutnya, karena kepada orang yang dikenannya atau good before the Lord, berkenan di hadapan Allah, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, joy. Jadi bukan ketertindasan, tapi dia berikan kesukaan, dia berikan joy. Tetapi orang berdosa ditugaskannya, tugasnya apa? Untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi bagian kita apa? Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dalam ketaatan, Anda ngalir dengan roh Allah, berkenan di hadapannya, nanti orang dunia surat kerja harus setor ke kita. Sebenarnya, apa itu mungkin Pak? Itu pertanyaan yang terus harus dikerjakan dalam hidupnya. Saya tahu ini nggak bisa sekali, saudara. Kalau Anda bisa berubah cara berpikirnya kayak begini, waduh luar biasa. Sekarang buka Mazmur, ingatkan lagi beberapa ayat, lalu kita selesai. Mazmur 127.
berapa? 7. Nah, masa kita lupa sama ayat ini? Sudah bolak-balik kan kita. Mazmur 127. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Memang sia-sia. Sebab Alkitab berkata, ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Ya, jadi bagiannya apa? Ya memberkati Tuhan. Jadi senangkanlah hati Tuhanmu, nikmatilah hidupmu, dia akan memberkati. Tapi menyenangkan hatinya sebetulnya adalah menyangka dagingmu habis. Jadi bukan hidup seenaknya, tidak. Menyenangkan hati Tuhan adalah jangan hidup dalam kedagingan. Nyangkal diajar, nyangkal daging habis. Nanti engkau tinggal menikmati apa yang dia sediakan buat kita. Oke? Saya lihat Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Lihat ayat yang pertama. Jadi saya beri contoh pohon kan, mari kita lihat pohon yang lain. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik kalau memberi nasihat, jalan. Nah, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia renungkan, akhirnya dia kerjakan, dia berkata, I will run in thy path because my heart is free. Ayat yang ketiga, ya seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, apa saudara? Hidup dalam anugerah. Oh, bukan karena anugerah, nggak ada apa-apa. Ini bukan karena usaha kita. Saya mau cerita pengalaman hidup saya. Sudah pernah saya ceritakan cukup lama, tapi saya mau ceritakan lagi lah. Umur saya sudah banyak juga ya. Saya kadang masih merasa seperti anak SMA aja, saudara. Dulu bertobat aku SMA, karena saya masih merasa kayak SMA, Persisco. Sudah hilang Persisco-nya, ya masih merasa anak SMA. Anak sudah 3, ya. Tapi saya mau cerita ya apa yang sebetulnya terjadi. Saya beritahu saudara. Soal bagaimana jadi anak yang lain. Semua karena anugerah. Tahun pertama dalam pelayanan saya, Tuhan itu memberikan orang-orang dalam hidup saya yang mengawasi akan jalan hidup saya. Tuhan pakai betul untuk ngontrol tanpa saya minta langsung. Tuhan pakai orang-orang ini untuk kontrol hidup saya. Satu di antaranya adalah ayah kandung dari Pak Yicak Cipto, sudah almarhum. Gagahnya luar biasa. Itu mukanya bercahaya. Ungkong satu ini luar biasa. Jadi karena kami dekat sekali. Tapi suatu kali begini, saudara. Ada teman-teman waktu itu datang mau buat usaha tambak udang. Dan saya didatangi mau diberi saham kosong. Mereka bilang, teman-teman berkata nanti hasilnya separuh untuk Tuhan. Bagus ya? Bagus ya? Hasilnya separuh untuk Tuhan, separuh untuk kita. Makanya kami tak kasih saham kosong. Dapat bagian berapa? Saya tak doa dulu. Perjalanan hari berikutnya saya ke Cirebon. Ini opa ini tinggal di sana. Jadi saya ke Cirebon, di jalan saya ngitung, ini lumayan, tambah utang lagi kuning waktu itu. Yang dapat duit gara-gara ini pekerjaan Tuhan kita ini dari dulu hidup susah terus saudara. Pelayanan juga susah, pokoknya sini yang susah kok. Jadi saya bilang, ya ini kalau diberkati bagus lepas dari kesusahan. Tapi saya beritahu cara Tuhan berbeda. Sampai di Cirebon, jadi tunggu dia, makan siang. Ajak makan, jadi kami ke depan gini makan. Tengah-tengah makan belum habis ya makannya. Dia taruh sendok garpu. Dia mandang ke mata saya, mandang orang itu mikirnya. Tuhan suruh aku tanya sama kamu mau hidup dari berkat Tuhan atau dari bisnis?
Saya belum cerita apa. Nah, ini kan pinter silat, saudara. Silat lidah dulu, saudara. Mau cari berkat. Nah, tapi sudah kerosot, ini lah kewenangan. Ya, ini kewenangan. Orang itu ya, ternyata. Saya mikir gitu, saya tahu dari berkat. Tapi Tuhan bilang kamu mau bisnis. Ngaku ya Pak, saya aku mau. Ini konco-konco ini, tambah udang. Tidak boleh. Itu beberapa kali, kalau sudah mulai harinya, gitu ya, Tuhan itu pakai dia dan pakai beberapa orang lain untuk menjaga hati. Tapi yang paling mengesankan buat saya, itu pengalaman ketemu pertama dengan dia. Kenalan dulu, basa-basi, kanan kiri. Dia tanya hidup saya, kamu kok bisa jadi hamba Tuhan? Saya cerita hidup saya. Saya cerita, baru mungkin 5 menit, saya cerita gitu. Tiba-tiba dia berdiri, dia teriak. Ini orang tinggi besar. Dia berdiri, dia teriak. Kamu orangnya. Itu mata itu berkata-kata. Saya bilang, aku ini apa-apa. Dia pasti todong orang kayak saya. Kita todongnya atau nolong apa. Dia teriak. Kamu orangnya. Ya kami berdiri, dia berkata-kata. Mukanya merah. Saya bilang, waduh ini kenapa? Terus duduk lagi dia cerita. Pak Yusak cerita dengan saya lebih detail. Ternyata yang ngomongnya gini. Jadi waktu tahun 60-an. Itu saya lahir ya. Itu ada hamba Tuhan dari Afrika. Ini anak raja Afrika, nggak pergi kerajaan. Jangan itu kan masih banyak kerajaan di Afrika. Ini anak raja. Bertobat jadi hamba Tuhan dipakai alat luar biasa. Sekali waktu dia ke Jawa Tengah, dia khotbah di Jepara. Nginep di rumahnya papanya Pak Yusak ini. Dan ini opanya ngomong sama saya ini. Setiap kali aku dengar dia khotbah, dia bicara. Kayak ada api, topik itu nyalanya luar biasa. Terus dia bilang, malam terakhir sebelum besok dia pulang, selesai ke bagian terakhir. Habis kami ketemu ngobrol, makan malam sama-sama. Ini orang ngomong sama saya. Satu kali kamu akan ketemu satu anak muda. Waktu dia bicara, kamu seperti mendengar aku berbicara. Akan terbakar lagi seperti kamu dengar aku bicara. Kalau kamu ketemu dia, beritahu Tuhan mau pakai hidupnya. Dan opang dia ngomong sama saya. Aku tunggu 30 tahun. Untuk aku bisa 30 tahun ini. Aku tunggu sampai waktu yang cukup lama. Aku tunggu setiap kali ketemu orang muda di ngobrol seperti ini. Tak pernah mimpi. Waktu kami cerita hidup mimpi, tiba-tiba hati itu mimpi. Roh Tuhan berkata, ini orang. Saya nggak tahan, saya bilang, saya berdiri, saya penting untuk kamu. Saya berkata, kamu orang. Bertunggu hampir 30 tahun. Apa yang dia nubuatkan hari ini terkena di depannya. Saya nggak bisa ngomong selama sekian menit kemudian kayak tersumbat orang saya. Saya sadar kita diciptakan bahkan sebelum kita dilahirkan. Tuhan memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan pilih kita waktu dalam kandungan ibu kita. Itu karena grace, karena anugerah. Kita semua hidup dalam anugerah. Anda bisa diselamatkan, terima kelahiran baru itu karena anugerah. Betul-betul anugerah. Sepanjang hidup saya lihat grace, anugerah, nggak lebih dari itu. Itu akhirnya saya selalu feel secure. Saya rasa aman dengan apa yang ada. Saya tahu di gereja bukan milik saya. Tuhan hanya percayakan. Saya nggak yakin selama-lamanya, ya, tidak ada yang kekal kecuali Dia. Semua kita akan masuk dalam rencana Allah yang besar untuk setiap kita. Saya ingin sampaikan satu. Anugerah itu bagian kita. Bukan karena kerja keras, tapi karena anugerah. Ini saudara. Karena anugerah. Mana bisa tekan Semarang, saudara. Buat saya sudah mujizat. Itu anugerah. Jadi, itu anugerah. Anda mungkin tidak bisa bayangin sih, seperti apa itu, segede apa itu orang. Menurut saya, impact ministry-nya jauh lebih besar dari ini orang. Itu hanya dengan hamba Tuhan yang gede-gede itu punya persekutuan, fellowship. Dia salah seorang pengurus utamanya. Dia orang dia bendaharanya. Ya. Presidennya mungkin orang Robert yang bilang diri, tapi ini bendaharanya. Anda tahu yang berikan buat kita. Saya percaya anugerah Allah besar. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan di depan Tuhan.
Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apa yang kita butuhkan sebetulnya saudara? Hanya memperkenan hatinya. Mengizinkan Tuhan mengerjakan hidup kita. Kita jalan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Segala yang kita harus lewati kita hadapi dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara manusia. Sadari musuh terbesar kita daging kita. Kalau engkau akan belajar dalam penundukan diri kepada Allah, engkau pikul salibmu setiap hari. Ketika gejolak yang dari daging muncul dalam batin pakai salib untuk sangkali itu, engkau hidup dalam kasih karunia Allah. Kalau tiba-tiba engkau akan tahu ketika dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amen. Hanya kalau kita mengerti prinsip itu, hidup kita sebetulnya hidup yang paling rileks. Bukan hidup orang yang ngoyo, bukan hidup orang yang kerja keras dengan kekuatan kita. Saya tahu ini bukan hal yang simple untuk dicerna dalam satu hari kemudian kita bisa berkata, aku ngerti semua. Tapi saya berkata, mari belajar hidupi akan hidup yang seperti ini. Karena hanya hidup yang seperti ini yang sebetulnya Allah desain buat kita. Di luar itu kita masih hidup seperti orang yang terkutuk. Saya percaya, orang berkata begini, Pak, tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya berkata betul, tapi perbuatan itu apa? Perbuatan yang kita buat adalah perbuatan karena ekspresi dari iman kita, bukan perbuatan karena apa yang keluar dari pikiran kita. Kalau itu ekspresi iman kita, karena iman itu merupakan kekuatan yang meledak, yang dahsyat, itu akan terekspresi juga, pasti. Nah, perbuatan yang jalan itu karena ekspresi iman kita, bukan karena ide kita. Kalau kita bisa mengerti akan prinsip ini, betapa luar biasanya kita akan tahu semua yang dijalani karena anugerah, bukan karena pekerjaan kita. Amen, saudara. Biar roh kita bisa cerna akan hal ini dalam kehidupan kita. Dan terus bangkitkan roh kami, Tuhan. Dan buat setiap kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, tapi jadikan semua kami pelaku-pelaku firman. Nama percaya semua perkataan Tuhan yang kami terima hari ini akan jadi kenyataan dalam hidup kami. Kami hidup dalam anugerah, bukan karena upaya kami, tapi karena anugerah Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.